Halo teman-teman semua, yuk langsung kepoin apa sih antropologi ragawi itu? Jadi teman-teman, antropologi ragawi ini hanya berfokus mempelajari manusia dan primata sebagai organisme biologis dengan penekanan pada evolusi manusia dan variasi-variasi biologis dalam spesies manusia. Nah, di dalam pembahasan mengenai antropologi ragawi ada 4 cakupan teman-teman, yaitu diantaranya ada antropologi yang membahas antara genetika dan evolusi, keanekaragaman manusia yaitu ras, suku, dan budaya, antropologi biologi yaitu membahas manusia dan sistem biologinya, dan yang keempat antropologi forensik yaitu membahas pemeriksaan sisa-sisa kerangka manusia yang membantu lembaga penegak hukum untuk pemulihan sisa-sisa manusia, menentukan identitas sisa-sisa manusia tak dikenal, menafsirkan trauma, dan memperkirakan waktu sejak kematian. Baik teman-teman, kita masuki ke pembahasan cakupan pertama, yaitu antropologi yang membahas antara genetika dan evolusi. Jadi teman-teman, ternyata genetika kita dengan manusia purba ada hubungannya loh. Apaan tuh? Jawabannya ada pada temuan tim ilmuwan internasional yang berhasil menyusun kode genetika manusia Neanderthal, spesies manusia awal yang sudah punah dan punya hubungan dekat dengan manusia modern, Homo sapiens. Para ilmuwan berharap peta genetika Neanderthal ini bisa memberi pencerahan baru tentang evolusi manusia dan tentang hubungan genetika manusia sekarang dengan manusia Neanderthal ini. Peta genetika tersebut terdiri lebih dari 3 miliar bagian-bagian DNA atau 60% dari genom Neanderthal yang diambil dari 3 fosil yang ditemukan di sebuah gua di Kroasia. Para pakar antropologi mengatakan serbuk tulang fosil seberat 400 mg itu adalah sisa-sisa kerangka yang telah dimakan usia, bakteri, dan organisme mikro lainnya dalam waktu 38.000 tahun. Para ilmuwan mengatakan juga ada bukti bahwa serpihan-serpihan tulang tersebut hancur karena dikunyah oleh binatang buas atau karena kanibalisme. Mereka mengatakan manusia-manusia modern tahap awal tampaknya telah mengadakan perkawinan silang dengan kelompok Neanderthal setelah kedua jenis manusia itu memisahkan diri dari nenek moyang yang lalu sekitar 270.000 sampai 440.000 tahun lalu. Para pakar antropologi menduga perkawinan campur antara Neanderthal dengan manusia modern terjadi di Timur Tengah atau Afrika Timur, dan ketika manusia modern keluar dari Afrika sekitar 45.000 sampai 80.000 tahun lalu. Sekarang, hampir setengah juta tahun sejak kemunculan manusia Neanderthal, para ilmuwan mengatakan banyak manusia yang hidup di luar Afrika secara acak mempunyai sedikit kesamaan DNA dengan nenek moyang mereka yang sudah punah. Penemuan ini berdasarkan pada analisa genom dari 5 manusia yang hidup sekarang ini. Menurut Kepala Proyek Svante Pabo dari Pusat Kajian Antropologi Evolusi pada Institut Max Planck di Leipzig, Jerman. Dalam DNA kita ada sedikit DNA manusia purba. Sekitar 1-4% DNA saya berasal dari manusia Neanderthal, kata Pabo. Pabo dan rekan-rekan percaya temuan mereka tersebut akan menghilangkan perbedaan pendapat di kalangan para pakar antropologi tentang apakah terjadi perkawinan antara manusia modern dengan manusia Neanderthal. Terjawab sudah teman-teman mengenai hubungan genetika manusia purba dengan manusia modern sekarang, dan mencakup juga jawaban mengenai teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa manusia sekarang dulunya itu hanya seekor kera yang berevolusi dengan hubungan genetika dan jadilah manusia seperti kita sekarang. Tapi teman-teman, mengenai teori evolusi Darwin akan saya bahas biar teman-teman pada nggak penasaran ya kan? Sebuah kesimpulan yang sudah ditarik oleh Darwin sendiri ialah bahwa manusia pun salah satu hasil evolusi jenis-jenis makhluk hidup di muka bumi. Jadi, manusia tidak begitu saja muncul dari kekosongan atau dari manapun, seakan-akan ia dari luar bumi ditempatkan ke dalamnya. Melainkan,
Ia adalah salah satu produk evolusi di kehidupan di bumi yang sudah berjalan sejak ratusan juta tahun. Jadi, manusia entah masih boleh disebutkan binatang atau tidak. Yang jelas, menurut ajaran evolusi, ia berasal dari binatang. Dan lebih tepatnya, manusia adalah saudara kandung simpanse dan gorila. Secara populer, manusia berasal dari kera. Teori evolusi Darwin menjelaskan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama, dan proses evolusi terjadi melalui serangkaian tahap yang melibatkan perubahan fisik dan perilaku. Nah, teman-teman, jadi kera yang berevolusi menjadi manusia itu ada tahapan-tahapannya loh. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, nenek moyang kera dan manusia diperkirakan hidup sekitar 5 hingga 7 juta tahun yang lalu. Spesies ini adalah primata yang memiliki karakteristik baik kera maupun manusia. Yang kedua, setelah perpisahan dari nenek moyang bersama, muncul hominid awal seperti Sahelanthropus tchadensis dan Australopithecus. Sahelanthropus tchadensis yang dikenal sebagai salah satu spesies hominid paling awal dengan ciri-ciri wajah yang lebih datar dan kemungkinan sudah berjalan tegak. Australopithecus, spesies ini menunjukkan lebih banyak karakteristik manusia, seperti kemampuan berjalan tegak, tetapi masih memiliki otak kecil dibandingkan manusia modern. Yang ketiga, sekitar 2 hingga 3 juta tahun yang lalu, genus Homo muncul. Di dalamnya terdapat beberapa spesies seperti Homo habilis yang dikenal sebagai manusia yang terampil, memiliki otak yang lebih besar, dan kemampuan untuk menggunakan alat sederhana. Homo erectus, yang dimana spesies ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan otak yang lebih besar. Mereka juga dikenal sebagai pembuat alat yang lebih kompleks. Yang kelima, Homo sapiens pun mulai bermigrasi dari Afrika ke berbagai belahan dunia sekitar 60.000 tahun yang lalu. Proses inilah teman-teman yang menyebabkan interaksi dengan sapiens hominid lainnya seperti Neanderthal yang juga ada pada waktu itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa evolusi dari kera ke manusia bukanlah proses linear, melainkan melibatkan banyak spesies yang berinteraksi dan berevolusi selama jutaan tahun. Teori Darwin juga menekankan bahwa perubahan ini terjadi melalui seleksi alam, di mana individu dengan sifat yang lebih menguntungkan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Proses inilah yang menghasilkan keragaman, di mana kita lihat di antara spesies primata, termasuk manusia modern sekarang ini. Teman-teman, selanjutnya kita memasuki cakupan kedua mengenai keanekaragaman manusia, yaitu ras, suku, dan budaya. Teman-teman pernah terpikirkan nggak sih awal manusia bisa beraneka ragam itu gimana ya? Oke, langsung aja kita bahas. Jadi teman-teman, keberagaman manusia berasal dari faktor yang berkontribusi terhadap variasi genetik, budaya, dan lingkungan. Yuk kita simak beberapa penjelasan mengenai bagaimana sih manusia dapat menjadi beraneka ragam. Pertama, adanya evolusi genetik. Dan teman-teman, selama jutaan tahun, manusia modern atau Homo sapiens mengalami evolusi yang melibatkan variasi genetik. Proses ini terjadi karena mutasi genetik, yaitu perubahan acak dalam DNA yang menghasilkan sifat baru. Sebagian dari mutasi ini mungkin menguntungkan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Seleksi alam, yaitu sifat-sifat tertentu yang lebih menguntungkan untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu akan lebih cenderung diwariskan. Genetika pewarisan. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa kombinasi gen dari kedua orang tua juga menyebabkan variasi fisik seperti warna kulit, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Kedua, adaptasi lingkungan. Perbedaan lingkungan di berbagai belahan dunia juga mempengaruhi bagaimana manusia beradaptasi teman-teman, misalnya warna kulit. Di daerah dengan sinar matahari yang lebih kuat, seperti Afrika, manusia cenderung memiliki kulit yang lebih gelap, atau kita kenal dengan ras negroid. Nah, gunanya untuk melindungi dari radiasi UV. Sebaliknya, di daerah dengan sinar matahari yang lebih sedikit, seperti di Eropa Utara, kulit yang lebih terang atau kita kenal dengan ras Kaukasoid, yaitu gunanya untuk membantu dalam sintesis vitamin D. Fisiologi dan morfologi, yaitu adaptasi terhadap iklim tertentu, seperti bentuk tubuh yang lebih ramping di daerah panas, gunanya untuk membantu mengeluarkan panas.
Sementara, tubuh yang lebih berisi di daerah dingin gunanya untuk mempertahankan panas. Ketiga, karena adanya pengaruh budaya dan sosial. Budaya juga memainkan peran penting dalam keragaman manusia, teman-teman. Faktor-faktor ini meliputi bahasa dan tradisi, yaitu setiap kelompok manusia mengembangkan bahasa dan tradisi yang unik yang mempengaruhi cara berpikir, nilai, dan interaksi sosial. Migrasi dan pertukaran budaya, yaitu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain menyebabkan pertukaran genetik dan budaya. Misalnya, pernikahan campur antara kelompok berbeda dapat menghasilkan keturunan dengan ciri-ciri dari kedua kelompok tersebut. Yang keempat, karena isolasi geografis. Isolasi kelompok manusia di pulau atau wilayah tertentu dapat menyebabkan perkembangan variasi genetik yang unik juga, teman-teman. Misalnya kepulauan, yaitu di tempat-tempat seperti Papua Nugini atau pulau-pulau Pasifik. Isolasi geografis menghasilkan kelompok dengan karakteristik untuk yang berbeda dari kelompok di daratan utama. Jadi teman-teman, kesimpulannya, keberagaman manusia merupakan hasil dari kombinasi evolusi genetik, adaptasi terhadap lingkungan, pengaruh budaya, dan isolasi geografis. Proses-proses ini berlangsung selama ribuan tahun, menghasilkan keberagaman yang kita lihat di seluruh dunia saat ini. Keberagaman ini tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga budaya, bahasa, dan cara hidup, menjadikan manusia sebagai spesies yang kaya dan kompleks. Jangan bosan dulu ya teman-teman. Teman-teman, sekarang kita udah memasuki ke pembahasan cakupan ketiga nih, mengenai antropologi biologi. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu antropologi biologi? Teman-teman, antropologi biologi adalah usaha mempelajari evolusi manusia biologis, tingkah laku, dan sejarah humanoid, ditinjau dari sudut seleksi alam dan penyesuaian diri. Antropologi biologi ini dibagi menjadi 11 cabang loh teman-teman. Mau tahu nggak sih? Pertama, paleoantropologi merupakan cabang ilmu antropologi biologi yang berkaitan dengan kehidupan manusia purba. Kedua, antropologi forensik, yaitu pemeriksaan sisa-sisa kerangka manusia untuk lembaga penegak hukum untuk membantu pemulihan sisa-sisa manusia, menentukan identitas sisa-sisa manusia tak dikenal, menafsirkan trauma, dan memperkirakan waktu sejak kematian. Ketiga, antropologi gizi, yaitu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara gizi dan antropologi, khususnya gejala-gejala antropologi yang dapat mengganggu status gizi manusia. Keempat, antropologi teknik, yaitu ilmu yang mempelajari proses dan produk dari ilmu prekayasaan atau teknik berskala besar atau kecil, baik masa sekarang maupun pada masa lalu. Kelima, antropologi penyakit atau antropologi kedokteran adalah cabang ilmu antropologi yang mempelajari dimensi biologi, linguistik, serta sosial budaya untuk memahami dengan lebih baik faktor yang mempengaruhi suatu penyakit atau kesehatan manusia. Yang keenam, antropologi genetika molekuler, yaitu bidang studi yang mempelajari evolusi manusia, penyebaran, dan keberagaman populasi melalui analisis genetik. Yang ketujuh, antropologi gigi, yaitu cabang dari ilmu antropologi fisik yang mempelajari tentang gigi manusia. Yang kedelapan, paleopatologi, yaitu ilmu yang mempelajari penyakit pada manusia dan hewan di masa lalu. Yang kesembilan, bioarkeologi, yaitu studi tentang sisa-sisa manusia dalam konteks arkeologi. Yang kesepuluh, bioantropologi, yaitu ilmu biososial yang mempelajari sosiologi dan biologi kelompok manusia. Bioantropologi juga dikenal sebagai antropologi fisik yang menitik beratkan pada kajian tubuh atau jasmani manusia. Dan yang terakhir, antropologi olahraga, yaitu suatu pendekatan atau perspektif untuk menganalisis olahraga dari sudut pandang sosial, budaya, politik, dan sejarah. Wah, teman-teman, nggak terasa udah memasuki ke pembahasan cakupan keempat nih. Oke teman-teman, itu suatu pendekatan atau perspektif untuk menganalisis olahraga dari sudut pandang sosial, budaya, politik, dan sejarah. Wah, teman-teman, nggak terasa udah memasuki ke pembahasan cakupan keempat nih. Oke teman-teman, di pembahasan terakhir ini mengenai antropologi forensik. Jadi teman-teman, antropologi forensik ini membahas pemeriksaan sisa-sisa kerangka manusia,
yang membantu lembaga penegak hukum untuk pemulihan sisa-sisa manusia, menentukan identitas sisa-sisa manusia tak dikenal, menafsirkan trauma, dan memperkirakan waktu sejak kematian. Teman-teman, ada 2 kasus nih mengenai antropologi forensik. Yuk kita simak sama-sama. Pemeriksaan forensik setelah proses ekshumasi merupakan prosedur dengan kondisi lapangan yang mungkin memiliki rentang terlebar dalam suatu prosedur kedokteran forensik. Proses ekshumasi sendiri adalah pembongkaran kubur yang dilakukan demi keadilan oleh lembaga yang berwenang. Proses ini dilakukan manakala muncul kecurigaan terhadap kematian seseorang yang dianggap tidak wajar. Proses ini dapat dilakukan di rumah sakit dengan alat yang lengkap hingga kondisi di mana pemeriksaan harus dilakukan di tempat penggalian dengan alat terbatas. Kondisi jenazah yang beragam saat digali dari kubur juga membuat pemeriksaan forensik pada jenazah setelah proses ekshumasi memiliki tantangan dan hambatan tersendiri bila dibandingkan dengan kasus kedokteran forensik lainnya. Salah satu kasus yang menarik adalah ekshumasi yang terjadi di Sulawesi Utara. Kasus ini dilaksanakan di 2 rumah sakit yang melaksanakan autopsi forensik di Sulawesi Utara, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Rombajan Deli, Kandau, dan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Manado. Data dikumpulkan dari rekam medis kasus ekshumasi yang dilaksanakan dokter spesialis forensik dan mediko-legal. Hasil penelitian mendapatkan 22 kasus pemeriksaan kedokteran forensik pada jenazah hasil ekshumasi selama tahun 2015 sampai 2019. Terdiri dari 17 jenazah laki-laki atau 77% dan 5 jenazah perempuan atau 23%. Pada 95,45% kasus sebab kematian dapat ditentukan, sedang pada 4,54% tidak dapat ditentukan lagi sebab kematiannya. Simpulan penelitian ini adalah kontribusi yang diberikan pemeriksaan forensik pada kasus ekshumasi sama kualitasnya dengan pemeriksaan forensik pada kasus korban yang baru meninggal. Sedangkan tantangan utama pemeriksaan jenazah ekshumasi yaitu kejelian penyidik dalam meminta dan menjadwalkan pemeriksaan. Kasus 2. Tahapan pembuktian kasus pembunuh psikotik Wisconsin, Edward Gain, dalam pengaplikasian di Indonesia. Psikosis didefinisikan sebagai gangguan mental berat yang ditandai dengan beberapa tahap disintegrasi kepribadian. Bentuk utama psikosis adalah skizofrenia dan paranoia. Delusi paranoid adalah ciri umum dari skizofrenia dan merupakan faktor utama dalam tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan dengan keyakinan atau kepercayaan bahwa orang tersebut pantas mendapatkan hukuman. Hal ini berbeda dengan kasus Edward Gain, pembunuh yang melakukan hal itu karena didorong rasa kesepian yang hebat akan ibunya di Amerika Serikat, Inggris, serta 22 negara lainnya yang menganut sistem medical examiner. Pada kasus seperti ini, autopsi bisa langsung dilakukan oleh dokter atau ahli patologi forensik. Sedangkan di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem kontinental, ketika terjadi kasus pembunuhan dan membutuhkan sebuah autopsi, dokter atau ahli patologi forensik tetap harus menerima surat perintah dari kepolisian terlebih dahulu. Maka dari itu, tujuan dari artikel ini untuk memaparkan tahapan pembuktian kasus pembunuh psikotik Edward Gain apabila kasus sejenis terjadi di Indonesia. Jadi teman-teman, antropolog forensik ini biasanya digambarkan di media sebagai ilmuwan forensik atau teknisi TKP. Tetapi gambaran ini tidak sepenuhnya tepat. Selama abad terakhir, antropolog forensik telah mengembangkan metode untuk mengevaluasi tulang dalam memahami orang yang hidup di masa lalu. Antropologi forensik melibatkan penerapan metode yang sama untuk kasus modern dari sisa-sisa manusia tak dikenal.
Melalui metode yang telah ditetapkan, seorang antropolog forensik dapat membantu penegak hukum dalam menetapkan profil dari sisa-sisa tak dikenal. Profil tersebut mencakup jenis kelamin, usia, keturunan, tinggi, lama waktu, sejak kematian, dan terkadang evaluasi trauma yang diamati pada tulang. Dalam banyak kasus setelah identitas individu dibuat, antropolog forensik juga dipanggil untuk bersaksi di pengadilan mengenai identitas jenazah atau trauma yang dialami jenazah. Sekian dari kami, itu tadi materi yang udah kami bahas mengenai antropologi ragawi. Thanks for watching.